Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, hidup bukan hanya menunggu badai berlalu, tetapi bagaimana cara kita menari di dalam hujan. Selamat datang di Baraya Widal Podcast. Kali ini Baraya Widal Podcast seharusnya jadwal dari pengurus, yaitu Dewan Pengawas dan Ketua Divisi 1. Mungkin takut jadi membawa gerombolan ke sini. Karena takut diserang, jadi membawa gerombolan. Mari kita perkenalkan Dewan Pengawas dan Ketua Divisi 1 dan rekan-rekan. Waduh. Ye, gerombolan nek nyerang gimana ya? Mang Uman, Damang. Alhamdulillah. Mangga ditepangkeun, kenalkeun. Saya dari Pengawas Widal, nama saya Nurman Kuswara. Terus ada siapa lagi nih, Abah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun abdi sok disebat Abah salaras nama sebatan ti bumi sanes sebatan ti luar. Janten anu sok ngiring singgah di bumi abdi ngabako janten ngiringan nyebat abdi teh Abah gitu. Padahal mah saya nama AA Abah Ahmad. Oh, Abah Ahmad. Nepangkeun ka sadayana ka wargi Baraya Widal. Baraya Widal Ya. Nah, alhamdulillah jasa silaturahmi. Amin, amin. Mangga selanjutnya Ketua Divisi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yana Martin sebagai Divisi 1. Ketua Divisi 1. Ketua Divisi 1, mudah-mudahan dengan adanya ini semua menjadi berkah. Amin. Semua menjadi pahala buat semua kita juga. Amin. Mudah-mudahan sadara lupina sing ditampi iman Islamna. Maut kali. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Mangga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Abdi Hendra perwakilan di Mang Uman sareng Mang Martin, aktif di Pemuda Pancasila Ranting Siwidari. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nanang Setiawan. Abdi di dia sebagai perwakilan dari PKKNPI Lembur Situ. Baraya, Ketua Divisi 1 dan pengawas membawa balad. Rame-rame di sini kita mau apa? Kita akan ngobrolin tentang Sukabumi. Gimana kehidupan Sukabumi, perkembangan Sukabumi, apa yang terbaik untuk Sukabumi bersama beliau-beliau, terutama ngomongin tentang Widal bersama para pengurus Widal. Kita akan masuk ke season pertama, yaitu ngobrol tentang apa kegiatan mereka ya. Mang Uman, kegiatannya naon wae sapa poe ieu? Kegiatan saya di Sukabumi ya seperti biasa, saya di pasar. Intinya saya penjual, Pengurus juga, pedagang juga. Alhamdulillah sekarang jualan Berjalan dengan lancar. Dengan ini sekarang ini masih banyak bermasalah. Oh, kita bahas nanti. Bah, kegiatan sehari-hari apa? Naon wae, Bah? Oh, alhamdulillah. Abdi di dinten selada sama ngaulang di SMP Negeri Hiji Sukabumi. Oh, guru oge nya. Mohon apaleun upami teu burak mah dakat tinggalnya penampilanna lain guru. Jika seniman tapi, Bah. Oh, kitu nya. Alhamdulillah ya Allah. Kedua, kalaresan kamari nuju pandemi Covid-19, sasarangan rekan opatan imang ngadongeng kan nya Mangga. kumpul ngabako di Taman Cikondang Kaping 2 Juli 2020 emot bah daripada ayeuna Abah dari ngungkul bisi bosen aku mau ngadamel channel YouTube. Oh. Hayu. Oh, ngadamel weh channel namina teh naon, Bah? YouTube Debakos Oh, 838. Debakos teh naon artinya, Bah? Ngadu bako. Oh, ngadu bako. Dena teh ngadu bako. Ngan dina bahasa Inggris kan siga keren, de gitu. Debakos. Bako nanya ngudut terus esna kan banyak ya. gitu. Bakos. Jadi perpaduan Sunda jeung Inggris. Da ieu ge sebenarnya mah daerah Baro sebenarnya mah. Ngan kusabab wargana banyak jadi Baros. Ayang-ayang. Oh nya nu terakhir ngiring ngabantosan namanya oge uih ti ditu ti tatange sakola Sundara Adventure Grand Mystic. Naon eta teh, Bah? Eta teh tempat wahana
kanggo anu bade camping, bade ngecamp, bade team building, bade wedding di Sunara Adventure. Abdi ngabantosan ayeuna gitu. Mentak Tos dibuka apa? atos alhamdulillah kamari terakhir eventna ti ya perguruan tinggi. Adalah pokok namanya. Terus fun bike kamari. Ngawitan ti sasi Mei. Alhamdulillah dan tentang lami. Tapi alhamdulillah tamu-tamu dan insyaallah tanggal 6 7 itu ada maci. Maci teh naon? Lain maci menang, lain. Lain. Maci teh apa, Akang? Teu hafal. Saya mah lelah di Manchester mah. Inggris. Maci. Maci teh apa? Teu apa? Cius. Cius. Aduh. Kenging diwartoskeun? Mangga. Jadi maci itu naon sih? Motor antik Klub Indonesia. Oh. Jadi insya Allah tanggal 6 7 mohon doanya agar diberikan kelancaran, cuaca juga harus mendukung. Itu insya Allah informasinya barusan juga membicarakan tentang persiapan itu se-Jawa Barat. Amin. Sugan lancarnya banyak. Amin ya Allah. Nah seperti itulah nu terakhir mah. Siap. Mang Diana, kegiatan sehari-hari naon? Ada 5 bener sehari-hari mah. Nyen status ngancam. Enggak kan. Ada 5 di bumi, serah kemana. Dari mah bener aya jalan minum di tes di Bantos kalau di Bantos. Oh, dukun. Di tengah Dari kita boleh singan leasing, kita leasing. Oh. Kalau semen anu masalah ini kalau di Bantos, kalau di bed lunasa, bed mah insyaallah kalau di Bantos. Terus kitu unggul. Tadi dinten. Tadi dinten mah abi bae di bumi teh apa mana? Oh, Heeh, deui ka abi mah anu deui ka ayeuna harese. oh, sesuai status berartinya. Ada, Oh ya, siap. Jadi curhat euy. Mang, gua kegiatan sehari-hari, Mang. Hendra mah kegiatan sehari-hari sih sales di RMK Resumah Sales, Karya Cibadak Suzuki. Jadi pilih aya nu priogi mobil Suzuki hubungi we abdi. Oh. Aya nomorna jangan gitu. Di Pemuda Pancasila tetap aktif. Aktif. Oh iya. Mudah-mudahan sih ayeuna mau mulai lagi naikkan ranting kemarin sempat vakum ranting Sewidari nyungkui videoana di Sadayana. Amin. Mudah-mudahan lancar Sadayana. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Pemuda Pancasila yang ke-63, 62 ya. Selamat ulang tahun, semoga terus bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Dilanjutkan ke Mang Nang. Kumaha ya kegiatan sehari-hari? Abdi kegiatan sehari-hari berwirausaha di bumi. Ya, icalan sembako keur itu. Tapi seueur kegiatan abdi di organisasi kepemudaan nu aya di wilayah Lembur situ, KNPI. KNPI. Kumaha perkembangan KNPI di wilayah? Di Soalnya di kota teh aya. di wilayahnya kita semaksimal mungkin lah kita tidak terpengaruh oleh dari kota, di mana kota kan masih ada kisruh. KNPI sampai sekarang belum ada kejelasan siapa calon KNPI ketua Jadi, di Kota Sukabumi. Sumpah Pemuda tahun ini kota tidak merayakan. Tidak ya? merayakan. Udah bingung pemudana mana? Pemudaan. Oke, kembali ke Sukabumi karena di Bairaya Widal itu selain membicarakan tentang Widal, juga membicarakan tentang Sukabumi. Nah, menurut akang-akang, abah, rekan-rekan, gimana Sukabumi sekarang? Mangga sok sanwe random ya. Saha heula. Abah heula we lah. Nu kolot, nu pangorana di dieu nya. Pangorana. Dari sisi apa kita berbicara Sukabumi ya harus Jelas. jelas dulu. Kalau misalkan dari sisi tata kelola ruang, ya kita maaf kita prihatin dengan alih fungsi yang ada di jalan dekat Dago itu. Karena ini kalau berbicara tata ruang yang paling mutakhir ya, yang up to date. Kenapa? Karena di situ sudah ada pusat kegiatan pendidikan, perkantoran ya. Jadi ketika satu kawasan sudah dengan satu kegiatan yang sama, semestinya idealnya itu tidak harus dicampur adukan gitu. Dan sebelumnya juga sudah macet. Jadi ini buat saya pribadi gitu ya, walaupun katakanlah saya bukan seorang yang ahli tata ruang, tapi tahu bahwa satu kawasan ketika misalkan kawasan industri ya industri, kawasan serapan ya serapan, tidak boleh dijadikan kawasan hunian kan gitu. Nah ini seperti jalan gitu ya.
Terus kalau berbicara Sukabumi sekarang dari sisi Remaja. remaja, ya kita tidak tahu persis datanya, tapi bahwa Sukabumi bagaimanapun selalu ada ciri khas genggong, Ah, geng motor ya. Nah ini kita juga sebenarnya prihatin, tapi ketika kemarin Ibu Kapolres ya, ya Bu Sumarni. walaupun kita belum pernah bertemu, kita merasa salut lah bahwa beliau bisa selalu Saya turun. sering lah, tapi bosen malahan. Oh gitu. Cik sekali-kali atuh tepung Terus ganti mana nama. Geus ganti. Jadi memang seperti itulah ciri khas. Kenapa? Karena Sukabumi itu daerah lintasan. Dari Bandung Transit ke ya, Jakarta transit. transit bisa. Dari katakanlah daerah seperti Surade mau ke Jakarta bisa ke Sukabumi. Dari orang Jakarta mau ke Pelabuhan Ratu singgah dulu karena di Sukabumi itu dekat dengan kawasan wisata misalkan Selabintana, Cigunung yang punya jembatan terpanjang itu kan. Jadi memang cukup menarik lah sebenarnya bahwa Sukabumi jadi bahan apa? Bukan bahan, jadi daerah yang cukup menarik untuk orang di luar Sukabumi gitu. Jadi kalau urusan remaja ya wayahna lah meureun aya nama masyarakat oke kudu waspada HP ya, gadget ya. Siap-siap 110 gitu. Heeh, gitu, nah gitu. Sekitar itu aja lah dulu Oh, lah, iya. Kang. Nah, menurut Kang Hendra jeung Kang Nang kumaha tah? Remaja Sukabumi. Kita berbicara tentang remaja, perkembangan, kemajuan. Nah, apalagi di KNPI ini. Wah, Melihat KNPI. remaja Sukabumi dari kreativitasnya, segala halnya lah. Untuk remaja Sukabumi yang kami amati di KNPI harus lebih tertata, harus lebih terorganisasi ke dalam hal-hal yang positif. Contohnya di dalam bidang kita terus terang aja di kepemudaan ini untuk saat ini belum ada istilahnya mau diarahkan kemana sih ke pemuda itu. Pemuda itu kita mau diarahkan untuk bisa bermandiri secara kegiatan yang bersifatnya UMKM atau bersifatnya berwirausaha atau keahlian selama ini punten-punten program kepemudaan yang bersifatnya berwirausaha itu belum sampai tembus sampai saat ini. Jadi kadang pemuda itu masih mencari jati dirinya, kemana sih kita itu harus melangkah. Belum ada betul-betul wadah atau penunjang, walaupun udah ada KMPI, tapi penunjangnya itu yang belum maksimal. Kang Hendra kumaha? Kalau menurut Hendra, Sukabumi sekarang di mata anak mudanya sebenarnya lebih ke kasihannya kenapa? Sekarang itu lebih kebanyakan salah gadget seperti perjudian. Sekarang slot itu ya kadenya nitip ulah marahin slot lieur. Kepala betah di mah main slotnya. Lihat itu aja sih. Kalau Sukabumi sekarang yang lagi boomingnya kan masalah perjudian lah. Jadi saya sih lebih ke pihak terkaitnya kemacarana supaya lebih mengurangi lah minimalnya gitu. Karena kalau memberantas sih sepertinya Sulit. Agak susahnya mengurangi lah gitu. Cuma mungkin ya menteri yang terkait lah gimana. Untuk yang tergajauh ting. Nah, untuk Mang Uman, program Widal kedepannya apa saja sih yang akan segera dilaksanakan? Program Widal untuk kedepannya Yang sudah dilaksanakan juga lah. dilaksanakan ya alhamdulillah sekarang ini bisa memberikan sosial buat masyarakat setempat, masyarakat banyak pun alhamdulillah bisa berbagi dengan siapa saja, tidak melihat orang yang gimana yang penting Widal terus berjaya, dapat berkualitas, alhamdulillah mudah-mudahan ke depan menjadi barometer remaja kreatif Wih. dan bersosial. Amin. Sip. Mang Yana, program divisi 1 5 tahun ke depan apa saja? Mudah-mudahan dari anggota Widal kita Karena perekrutan anggota tugas Mang Yana ya. memberikanlah yang terbaik, jangan melihatkan ego masing-masing, buang ego semuanya. Kita ke depannya buat maju, bukan kita sendiri, buat kita bersama. Yang penting kita memberikan yang terbaik buat masyarakat,
mau sosial mau gimana juga yang penting memberikan yang terbaik aja. Bermanfaat untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat. Nah, sekarang saya ingin tahu penilaian dari Abah dan akang-akang tentang Widal. Bah, Widal dalam artian organisasi ya. Ya. Dalam artian organisasi dulu. Perlihat perkembangan Widal dalam artian organisasi, kumaha cek Abah? Jadi walaupun secara sekilas karena memang untuk katakanlah berinteraksi, bergaul, berkomunikasi itu kita jarang ya. Hanya saya sering dengar Widal. Bahkan terakhir mungkin 3 bulan ke belakang atau 4 bulan pas saya main ke Mang Ugud, Gajah Putih, Mang Ucup, itu ada Kang Ajis, terus ada Ngariung lah. Sekjen itu sekjen. Oh gitu, itu sekjen Sekjen, udah. sekjen. Nah, langsung aja, bah tuh Widal enak guys, terdaftar di Kes Bangpol. Gitu. Oh halus itu teh, tinggal prak-prakan anak gitu. Nah, itu kesan pertama yang buat kita sendiri sudah acung jempol. Apalagi enak guys di bere podcast gitu. Mantul lah. Tinggal lebih terus berkembang. Amin. Sukses buat Widal. Tinggal semuanya kompak mau bekerja sama dan nanti apa yang diinginkan bahwa Widal jadi barometer pemuda di kota Sukabumi teh jadi. Amin. Bener teh. Iya guys aya tinggal prak dan kita insya Allah bersedialah kikian deui. Mari kita ayo lah siap serius. Karena podcast Tapi ini tidak tiap hari ya. ya enggak. Ya seminggu pan alat naon ge direntalkeun atuh unggal we mah bangkrut. Masalah cuma itu saya yang boros. Oh, dah iya benernya. Oh iya. Biasa we Ngantos. lamun kakurangan naon mah kirim rokok. Oh, siap. Kirim pasakeun nah gitu. Siap. Tapi dulu nih Amin, ya. Ya, milik mah di mana we Bang? Di insyaallah. Amin. Terus Mang Hendra, kumaha menurut pandangan Mang Hendra tentang Widal? Menurut pandangan Hendra pribadi, Widal sih yang sekarang ya terlihat lebih solid. Nah, karena memang dari dulu sih Hendra mengikuti Widal seperti apa gitu. Memang baru sekarang mungkin bisa aktif lagi sama Mang Uman, sama Mang Martin. Tapi sih terlihat lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya. Bagus lah. Sip. Bagus buat Widal pokoknya mah. Siap. Terus. Mang Nang. Widal suatu wadah yang sangat luar biasa menurut saya karena ini menjadi suatu acuan kreatif untuk para pemuda maupun di bidang wirausaha bisa dikembangkan di sini. Informasi tentang apa yang ada di kota Sukabumi bisa kita serap informasinya bila silaturahmi seterusnya di channel Widal ini. Sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kedepannya Widal bertambah terus. Amin. Subscribernya biar gara dimonetasi. Oh, insya Allah setelah ini akan bisa langsung monetisasi insya Allah. Sudah sih kalau ini sudah mencapai cuman jam katanya kurang 900 jam. Pan kudu 4.000 lain. Iya, setahun ya. Dalam setahun. Tapi kita sih sebenarnya channel Widal ini baru bulan Maret kita Maret tahun? Kalau dibikin sudah 3 tahun ke belakang, cuman kalau diaktifkan baru bulan Maret kemarin. Bulan Maret ke tahun sekarang. Jadi diseriuskan dan karena sebelumnya kita diseriuskan di channel-channel yang lain, tapi milik Widal juga ada di BCC Management. Alhamdulillah sudah monetize, sudah menghasilkan, tapi uangnya dipegang oleh manajemen BCC, tapi BCC juga di bawah Widal. Terus yang Sukabumi Kreatif dulu yang sering liputan-liputan setiap pokoknya tempat-tempat wisata Widal ya tempat-tempat wisata Sukabumi diliput dengan nama Sukabumi Kreatif tapi masih di bawah Widal gitu. Nah, ini juga Baraya Widal Podcast ini salah satu program dari divisi 7 yang membidangi tentang multimedia dan telekomunikasi. Jadi sebagai bentuk eksistensi Widal bahwa Widal itu ada kegiatannya ada minimal tiap minggu ayah lah gitu kan. Nah, inilah bentuk di samping itu juga ingin membantu mempromosikan UMKM remaja Sukabumi, terus ingin memperkenalkan tokoh-tokoh, mengenalkan seluruh yang ada di Sukabumi. Pokoknya sama dengan Sukabumi lah udah gitu. Sip, mantul. Nah, alhamdulillah Dewan Pengawas selalu mensupport. Ketua 1 sekarang menyortir malahan. Nanti bukan hanya Dewan Pengawas, Dewan Anggota Legislatif Kota. Insya Allah. Dapil 1 sanes promosi makan. Sanes promosi proses. ID Widal mah wajar mempromosikan kaderna. Oh, betul lah.
Ya. Tenanglah, yang penting mah kita berbuat dulu, nanti mah ada yang menilai, Siap. tenang. Nges pasti lah gitu. Betul. Dan nges pasti disupport terus mau aku organisasi. Amin. Alhamdulillah. Nah, berbicara tentang organisasi, apa sih yang harus dilaksanakan atau ditempuh sebuah organisasi untuk kemajuan minimal untuk anggotanya, Bah? Ke Abah deui. Ah, baheula. Kakolot heula nah kita menang nyalutak atuh. Jadi kalau kita berbicara organisasi itu kan teorinya bahwa organisasi itu terbentuk karena anggotanya itu punya cita-cita yang sama, tujuan Visi-misi yang sama gitu kan. Nah, kalau sudah yang sama seperti ayeuna we, kita beda background. Ada yang jadi guru, ada yang tadi ya sudah. Iya. Tapi hayang podcast cenah. Sama masuk ke sini. Di anu berbagai latar belakang tak enak podcast gitu kan. Nah, kurang seperti itu. Hanya ketika seperti ini kan kita tadi juga konsepnya apa nanti apa sajalah. Nah, tujuannya seperti itu dalam organisasi. Ketika sudah sepakat naon wae, kita bisa jalan sekarang. Nah, kurang lebih seperti itu. Wida kalau memang sudah dalam keren lah. Ternyata banyak covernya ya Wida teh. Seperti yang tadi Akang sebutkan Sukabumi Kreatif ini. Itu sudah modal yang Alhamdulillah si Widal sudah punya 2 PT, 3 CP, 1 yayasan, 2 yayasan. Atuh, kudu aya ti Wida nyalonkeun FHJ atuh. Tong ya biji mah bisa dibully. Soalnya kan goreng adat dibulina teu bisa narima dikritik. Halus tuh. Alhamdulillah Widal Mana ada tuh? PT Widal Kreatif Media yang membidangi ini dan insya Allah cita-cita Udah Widal PT? PT Udah Widal Kreatif terdaftar? udah terdaftar. Aduh, Udah. eta teh hese. Nanti di sini guys ada AHU-nya, NIB-nya, akte pendiriannya ada semua. Udah, surat izinnya sudah ada. Dan ini makanya dari atas satu Widal Kreatif Media membidangi tentang multimedia, tentang seniman, tentang Bentar, apapun. PT-nya termasuk konstruksi ini nggak? Nggak ada. Nah, kalau konstruksi ada di CP, Bah. CP Atau Widal supplier? Cipta Mandiri ada. Siap. Tapi Widal jarang nerima proyek. Tersebut. Heula ari engke mah aya anggota dewan kan. Wah, aku we teu ngarti. Gitu dibahas sama. Oh, Bah. PT 2, terus ada satu lagi teh PT yang tentang untuk apa? Transportasi Sukabumi Nah, transportasi ya. bentar dulu Kang. Sekarang kita yang balik nanya lah ke Kang lain teu sopan nih mah. Iya. Seharusnya dengan perjalanan udah seperti ini, kita konfirmasi ya Kak. Ada nggak Kak pernah dari anggota Widal itu jadi anggota dewan? Nggak ada. Belum. Nggak ada. Kalau yang didukung dan berhasil, Widal banyak. Tidak naon tah. Berarti enak mah kudu sepakat organisasi Widal teh di antara nanti, Iya. engke kudu aya. Tapi kebudayaan di Widal nanti kita ada rapat internal menguji kelayakan untuk menjadi seseorang. Oh siap. Mangga eta mah. Mangga. Termasuk menguji kelayakan menjadi ketua umum. Oh, Karena tahun ini saya terakhir menjadi ketua umum. Capek. akan ketua Ketua Ya umum. Allah. Tos Jadi 18 kalau pamit tahun terus capek. ketua umum akan jadi naon di Dewan Pembina. Oh, Dewan. Iya kaluhur kan dia Dewan Pengawas. Oke Tapi kaluhur ulah saya. ditamihan anya ulah ditambah sa-nya Dewan Pembina sa. Pembinasaan. Biasanya sekarang gitu. Jadi anggota Widal anu teu bisa dibinasakeun gitu. Udah bener ya. Siap. Terus Kang, Ya. Hendra kumaha tadi masalah yang baik sih untuk organisasi itu seperti apa? Kalau menurut Hendra pribadi ya kan ya, satu organisasi itu yang pasti sih harus punya visi dan misi yang jelas. Yang paling penting sih visi dan misinya itu selalu bermanfaat untuk masyarakat lainnya. Itu sih yang paling jelas. Mic-nya, cenah Kang, Oh, mic-nya. iya. Perlu dicatatkeun. Iya, ya itu sih yang paling yang paling mendasar sih itu. Hmm. Visi misi yang jelas, bermanfaat untuk banyak masyarakat dan sebisa mungkin sih kita hilangkanlah stigma-stigma seperti organisasi itu. Kebanyakan kan stigmanya di masyarakat itu satu organisasi itu pasti kurang baik lah gitu. Jadi sebisa mungkin. Karena Sukabumi adalah kota kecil 1 juta LSM. Nah gitu. Ormas dan OKP. Jadi mudah-mudahan kedepannya sih minta doanya juga semoga ranting kita nanti bisa berhasil untuk buang stigma-stigma yang seperti itu. Ya. Itu aja sih. Menang kumaha?
organisasi ya. Mang lagi aya niat cenah. Ya, Sarua aya niat. Insya Allah. Ya, organisasi merupakan salah satu tujuan di mana kita mengapresiasikan suatu keinginan para pemuda melalui organisasi. Organisasi itu gimana caranya? Nama-nama organisasi itu meliputi kemasyarakatan intinya. Di dalam wadah KNPI gimana semua OKP yang ada di KNPI itu intinya bisa bersilaturahmi, saling mengenal, menjaga wilayah, menjaga lingkungan akan tetap tertib, solid, dan yang paling utama adalah kita sebagai organisasi kemasyarakatan di sini gimana caranya kita bisa membantu masyarakat itu di segi apa saja, yang penting selama membutuhkan, baik itu di segi pendidikan, segi kesehatan, ekonomi, kita sebagai organisasi harus yang paling terdepan untuk memperjuangkannya. Betul, karena dalam maksud dan tujuan dari Widal juga, pertama dulu kita terkenal dengan arogansinya. Widal dulu terkenal dengan arogansinya, lalu kita banting setir, kita up itu tentang seni, kesenian, kreativitas, semuanya. Dan periode sekarang, insya Allah Widal akan lebih banyak ke sosial. Gitu kan. Jadi per periode lah. Per periode asana haram jadahna aya gitu. Berkeahlian juga ada bidang seni dan segala macam. Sekarang zamannya sosial. Jadi makanya 5 tahun ke depan sosial Widal akan terus berkecimpung 60% dalam bidang sosial, walaupun seninya nggak dihilangkan, arogansinya juga nggak dihilangkan. Karena arogansi juga penting untuk mempompa diri kan, biar bisa tampil lebih berani ke depannya gitu. Jadi bukan arogansi hal-hal yang beda ya, ini arogansi hal-hal yang ingin memperlihatkan bahwa kita mampu, kita bisa, gitu. Bukan arogansi yang kudu ngadek batur lain gitu. Sudah zaman ya nama gitu. Nah, berbicara tentang organisasi tidak lepas juga dari keanggotaan. Apa sih keuntungan seorang atau masyarakat masuk dalam suatu organisasi? Nah, karena ini kan sudah bergelut di bidang organisasi. Keuntungannya seperti apa, Pak? Abah deh, kalau Yang jelas dari sisi organisasi itu kita bahwa organisasi bisa terbentuk, satu bahwa seseorang yang sudah memasuki lembaga itu akan dihadapkan pada sistem, pada aturan main, pada tata tertib, ADART. Kemudian dari situ ada muncul struktur organisasi. Di situ juga muncul, kalau organisasi ada sistem koordinasi, ada sistem instruksi, dan di situ kita belajar menghargai strata. Ada proses yang harus dijaga, bahwa di organisasi ini misalkan tadi ada divisi ini, ketuanya ini, ada bidang-bidang sesuai dengan tujuan organisasi itu dibentuk. Di situ butuh leadership. Ketika leadership itu memang muncul kepemimpinan, maka kita akan belajar tentang komunikasi, karena seorang pemimpin itu siapapun di dalam organisasi itu harus mampu menyampaikan pesan. Apalagi yang dalam posisi, ya katakanlah Kang Mul ya, sekarang ketua, pasti ya orang yang beda teh kieu ya harus tersampaikan dengan jelas, dan anggota pun bisa menerima, oh iya bener ke hati, hayu atuh. Bisa menerima, bekerja nggak mau. Itu bukan urusan saya. Nah, kalau ketika berbicara seperti itu, maka di organisasi berbicara komitmen. Iya, komitmen, karena dalam satu organisasi tentu punya tujuan. Ketika iya tapi nggak mau bekerja, berarti komitmennya kurang. Makanya manfaat organisasi itu sesungguhnya banyak. Tapi kalau kita mau ya, disimpulkan secara sederhana, satu, di organisasi belajar leadership, kepemimpinan. Kedua, di organisasi berbicara tentang komunikasi. Jadilah menggede amak mah di organisasi mau bener. Wah, aing mah pokok mau betah. Goreng adat sih goreng adat. Iya. Abi tidak bermaksud menyinggung. Ini mah. Lain budak-budak lu nonton, dah itu ceketung gitu. Jadi kira dia orang pohodi. Kudu ngecek grup pengurus, bagong anjing, nanti kalau luar ininya teh. Gak apa-apa.
kalau memang itu jargon yang memang biasa di internal, asal jangan keluar kan gitu. Karena kata-kata seperti itu untuk kita kan bisa jadi keakraban. Untuk kita kan bisa jadi satu hubungan yang geus teu kararagok lah, geus teu asa-asa cohang bahasa nama. Tapi kalau orang lain kan di luar nah karena mereka tidak memahami kultur. Nah, jadi kepemimpinan, komunikasi, komitmen, karakter itu ada di organisasi. Akhirnya misalkan maaf ya, satu organisasi karakternya teh hayo weh pas ya. Gitu kan. Tapi aya organisasi anu selalu memberikan sumbangan. Itu kan itu dibentuk lah. Jadi karena berbagai organisasi itu tidak sama tujuannya gitu. Sehingga sekali lagi sangat banyak manfaat berorganisasi malah gitu kan. Terutama bisa silaturahmi gitu. Mang. Punten deh. Iya mah dilewat heula dah ngomongkeun internal eksternal. Lamun menurut Herba sih semua udah dijelasin, ya yang paling jelas sih silaturahmi sih, itu yang paling jelas. Nah, karena kan silaturahmi memperpanjang umur, Amin. memperbanyak rezeki. Amin. Maksud memperpanjang umurnya karena sering ketemu, umurnya aya keneh. Sementara papangi berarti geus selamat. Sebenarnya mah bukan memperpanjang umur, tapi mengetahui umurnya sama udah ada belum gitu. Oh, ya, ini sih. Aya keneh can maot nih. Gitu. Gitu sih. Kumaha Mang Nang? Tadi terus kejawab sih Dena, ngerti jangan bingung gitu ya. Tapi intinya dalam organisasi ya sangat banyak lah manfaatnya. Intinya apa dikatakan Kang Hendra di segi silaturahmi, terus organisasi suatu wadah yang bisa mendewasakan diri kita, terus bisa saling tukar pikiran, gagasan di sana di organisasi. Intinya berpikir ke hal yang positif. Gimana caranya organisasi ini bisa bermanfaat di masyarakat, bermanfaat di keluarga intinya. Mang Uman ada tambahan? Cukup Mang Yana? Alhamdulillah. Emang sih saya bisa jadi sekarang ini karena organisasi, khususnya Widal gitu kan. Karena satu-satunya organisasi yang saya ikuti cuma Widal, nggak ada lagi. Mantul. Karena masalahnya satu, aturan dari Widal itu ketua umum Widal jangan pernah masuk organisasi yang lain, kecuali membuat organisasi yang baru gitu. Jadi ya satu-satunya lah. Jadi komitmennya dipegang ya. Pegang, nggak mau masuk organisasi apapun kecuali ini gitu. Kecuali sudah pensiun nanti. Nah gitu. Jadi semua dari organisasi saya dapatkan. Saya menjadi sekarang ini karena organisasi. Saya nggak suka komputer, masuk organisasi harus bisa komputer, malahan jadi guru komputer. Saya nggak bisa ngomong. Ketika masuk organisasi Widal harus bisa ngomong, minimal mematahan pengurus, memberikan instruksi. Sekarang jadi host, tukang ngomong gitu kan. Wah banyaklah keahlian-keahlian yang tupan produsen meski kian wae ngan waktu wae. Episode kemarin dicegat gitu, gitu. Semua banyak keuntungan dari konsep kalau kita mau dengan serius, dengan komitmen tadi yang dia katakan Abah, komitmen, komunikasi kita bagus ya. Iya. Akan kita dapatkan juga semua di organisasi itu. Tergantung kepribadian masing-masing kan. Ada kepentingan apa masuk organisasi tersebut gitu kan. Kalau saya kepentingannya saya ingin mengembangkan diri dan menularkan ke anggota. Kalau saya mah gitu. Maka, alhamdulillah ketika saya berkembang ya anggota ikut berkembang dan Widal sendiri jadilah yang barometer remaja kreatif Sukabumi cek Mang Uman mah tadi. Ada tambahan masukan untuk remaja Sukabumi dari rekan-rekan Mang Uman, masukan untuk remaja Sukabumi apa yang harus dilakukan agar menuju era globalisasi yang padat ini. Apa yang terbaik untuk remaja Sukabumi? Ya, Mau satu kata, mau dua kata, yang penting ada masukan dari penasehat Widal. ya untuk remaja sekarang ya terusnya remaja Sukabumi untuk kedepannya lebih baik lagi, jangan sampai ikut geng-gengan lah. Intinya gitu, kurangi lah yang negatif-negatif, yang mudah-mudahan remaja untuk kedepannya lebih baik, bisa sosial, bisa bermanfaat untuk masyarakat, jangan meresahkan masyarakat gitu. Harus manfaat untuk masyarakat guys, lain meresahkan masyarakat. Mang Yana? Ya simbalager lah ujung nama. Tong dari bawah ada jangan atuh. Ngarugikeun urang-urang kene. Ngarugikeun mah dirinya geus itu ya mah. Komo anggota Widal tong rariweuh nu rugi mah ketum masalahna. Teman tanggung jawab. Simbalager polisi sehat, polisi panjang umur. Wah, yang terbaik.
Untuk masyarakat untuk dirinya. remaja Sukabumi. Pokoknya mah abah mah ingetan lah papatah kolot Sunda. Cager, bager, bener, pinter. Ditambahan kudu dia mah. Naon? Lamun eta geus aya opat tah jiga cager, bager, bener, pinter. Iya disebut geus masagi. Bakal kapanggih tah beunghar. Tah ketika beungharna oge lain beunghar unggul. Aya beunghar harti, harta, hate. Jadi jurus 7 tah. Cepeng eta remaja. Nomor 7. Saya Nomor baheula nomor 7. Jadi Bager, eta. bager, Cager, cager geus. cager kan awak, Nah. bager kan sikap, Bager geus. bener kan pikiran, Bener, can Pikiran. pernah salah. pinter mah akibat, Pinter, pinter. pinter mah akibat. Pinter ya Moal, kabeh. da kan iya kudu kabeh aya. Jadi eueuh nu misah. Ayeuna jelema bager can puguh bener, teu hasil korupsi supaya nutupan barang bere. Bener katingali bager nama. Tapi bener teh eta korupsina. Salah, makana korupsina mah geus tiba heula. Cager, awak heula berbicara jasad. Karak bener. Bager, Oh, cager, Bager. bager. bager, lamun geus bager pasti Bener. Bener, iya. Kan bener mah iya. Bager mah iya. Hate. Pinter mah akibat. Contohnya kieu, budak lamun geus tilu eta teu kudu dititah ngaji, teu kudu dititah ngapalkeun da geus aya Dan geus pinter nya. Lain Itu kudu geus ngaji. pinter, geus aya di dieu, geus aya tilu. Jadi Bager. teu na eta perjalanan bakal kapanggih beunghar. Beungharna beunghar harta, harti jeung hate. Tah jurus 7 tah. 7 teh urang mah geus kabeh tah. Matak nomor lagi 7 nanti lulus. Eta mah modifikasi ti Abah gitu. Jadi meh gampang. Kumaha Abah meh sukses jurus 7 eta Oh, jurus 7. sampaikan ka Abah. Mangke nomor 7-nya. Kan Nasional nomor 7 lalu astu enak. Goreng. David Main Beckham apa kan nomor harus? 7. Pokoknya mah keramat lah nomor 7 mah. Maena gua Buat bager oge jeung bener. rekan-rekan muda, intinya lebih banyak lagi ditingkatkan lagi kreativitasnya. Dan yang paling penting sih, sangat penting, saya no to drugs udah aja. Oh, sip. Nah, tuh dah. Drag. Tawuran. Sama. Teu, kayak eta mangenang eta mah tawuran. Mana? Dijewang. Apa saya? Mangenang gua. Jauhi. Ya intinya para pemuda yang ada di Kota Sukabumi masuklah organisasi yang benar-benar bisa mendewasakan kita. Masuklah organisasi yang benar-benar bisa bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jangan masuk organisasi yang emang terlarang oleh hukum maupun pemerintah. Sip. Ya, Baraya Widal, semoga ada manfaatnya apa yang kita bicarakan ini, walaupun singkat, tapi yang penting kan tadi cek si Abah ge silaturahmi. Nah, silaturahmina. Apa yang kita bicarakan semoga bermanfaat. Pengen rasanya berbicara lebih banyak ya. Tapi nanti kita akan ada season-season dengan Mang Uman, dengan Abah, dengan Mang Yana, dengan Mang Hendra, dengan Mang Anang. Nanti ada season-seasonnya. Nanti dipecah untuk sekarang memperkenalkan diri dulu. Jadi satu yang akan yang menjadi pesan dari obrolan kita ini bahwa lakukan apa yang terbaik untuk melakukan. Yang penting tidak merugikan orang lain. Dan yakini apa yang kau kerjakan karena itu akan menghasilkan. Bener? Apa bener? Bener kumang kewela. Terima kasih telah menonton Baraya Widal Podcast episode ini. Tidak lupa pesanan. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan saya yaitu Mutiaro. Terus ada JMK Audio, ada Butik Ban, ada Bakso Kangguru, ada Citra Azikanakia yang selalu mendukung kita dalam program Baraya Widal Podcast ini. Tidak lupa juga acara ini terselenggara atas kerjasama dari PT Widal Kreatif Media bersama TR Record dan Lucky Kamera. Ingat kamera, ingat Lucky Kamera, bukan Lucky Wardeni. Sampai di sini, ketemu lagi minggu depan atau hari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.